Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, ku hormati adinda sekeluarga. Pertama-tama aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena lah bersedia rumahnya dipakai untuk pertemuan keluarga ini. Yang kedua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat serta kesehatan yang masih kita rasakan sampai dengan saat ini, sehingga dihi gala-gala pacak berkumpul dan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya, dan semoga kita akan mendapatkan syafaat kelak di akhir zaman. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi aku mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh sanak keluarga, ayu, kakak, ading, ponaan, ialah bersedia hadir di ruangan ini ya, atas undangan kami, yaitu silaturahmi dan juga dialog terbuka sehubungan dengan pencalekan kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Oku tahun 2024. Sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Dharma Putra, asal Jember Kedaton. Nama bapakku Haji Ali Basir, nama umakku Hajah Nuniani. Jadi tujuan aku ngumpulkan dihi gala-gala, aku nak ngenjuk tahu gok dihi sekeluarga besar ini bahwa aku ni nyalek untuk DPRD Kabupaten Oku ndai Partai Nasdem nomor urut 5. Nah, tapi sebelumnya aku kepingin diskusi dan lain sebagainya, karena supaya dihi mendapatkan pencerahan, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dihi tentang kepemiluan, tentang pileg ini. Karena dihi setiap 5 tahun pemilu, tapi mungkin selama ini dihi itu cuman cucuk-cucuk saja. Dek tahu pedama tujuannya setelah jemeni terpilih, dihi dek keroroh pedama digawikan anggota DPR setelah dia terpilih. Tugas pokok dan fungsinya ada 3. Pertama, tugas pokok dan fungsinya di bidang legislasi, membuat peraturan daerah. Fungsi kedua adalah di bidang budgeting, anggaran. Nah, ketiga fungsinya di bidang pengawasan. Di bidang pengawasan ini salah satunya adalah mengawasi pembangunan supaya halah ada pembangunan yang mangkrak, yang tidak sesuai spek, apalagi dikorupsi. Nah, itulah tugas anggota DPRD sesuai dengan undang-undang. Nah, selain itu, sejatinya anggota DPRD pacak mengusulkan rencana pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dia pacak mengusulkan ke pemerintah Kabupaten Oku atau ke Bupati rencana pembangunan pertama nak dibangun di daerah dihi, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Untuk tingkat desa itulah diajukan melalui kepala desa, yaitu hasil musyawarah desa. Pertama-tama yang nak dibangun di desa. Oleh karena itu ya, aku mohon doanya untuk perjuangan aku nyalek ini. Karena aku semata-mata kepingin aku nak bilum bangun di daerah dihi, baik di Kecamatan Peninjauan, Kecamatan Sinar Peninjauan maupun Kecamatan Kedaton. Nah, aku berharap dengan kehadiran aku, mudah-mudahan kamu lah kenal aku ya, dan dihi akan memilih jeme yang tepat untuk jadi wakil dihi di DPRD Oku, yang benar-benar akan memperjuangkan aspirasi pembangunan dan juga aspirasi masyarakat. Nah, itu ya. Nah, kemudian program-program kerjaku ya yang akan kugawikan terutama di bidang pengawasan tadi yang berkenaan dengan hak-hak dasar masyarakat. Hak dasar masyarakat ini pertama hak dasar masyarakat untuk beragama. Hak masyarakat untuk
mendirikan bangunan, mendirikan rumah, tempat tinggal, hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang baik, hak masyarakat untuk mendapatkan kesehatan dengan pelayanan yang baik. Nah, ini penting. Masalah stunting, gizi buruk, dan lain sebagainya untuk anak-anak ini yang kelak akan jadi pengawasan dan perhatian aku melalui dinas-dinas yang ada. Bidang pendidikan. Banyak budak-budak di usia sekolah yang pintar, tapi maaf ngomong ekonomi jemetuanya dek de memadai, sehingga anak pintar ini tadi tamat SMA dek tahu melanjutkan pendidikan. Ini harus jadi perhatian dicakahkan beasiswa. Beasiswa dari pemerintah banyak. Kamu dek ngatek dek dapat dari pemerintah yang akan cakahkan beasiswa. Di bidang lain, listrik ini betap-top mati. Nah, ini pun akan jadi perhatian Itulah di bidang pengawasan, dia kan ku jalankan program kerja aku sebagai anggota DPRD terpilih kelenya. Kemudian hal-hal lain yaitu pembinaan terhadap bidang pertanian. Ini yang akan ku bina kelenya, ya, melalui kelompok tani dan juga gabungan kelompok tani. Kedua, bidang usaha kecil menengah. Keledihi cakahkan binaan melalui orang tua asuh, istilahnya kalau di bidang usaha itu melalui BUMN dan lain sebagainya. Di bidang kepemudaan, nah ini kelak tentu bekerja sama dengan kepala desa dan perangkat desa. Karang Taruna, pemuda-pemudi, olahraga, seni budaya ini akan diangkat lagi. Nah, inilah kira-kira hal-hal yang merupakan program kerjaku di bidang pengawasan dan juga di bidang pembinaan bidang-bidang tadi sebagai anggota DPRD Kabupaten Oku, ya. Di samping tentunya tugas pokok dan fungsi berdasarkan undang-undang tadi harus benar-benar dilaksanakan. Nah, aku kira itu kian dia perlu kusampaikan sebagai pencerahan, mudah-mudahan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan Sebelum dan sesudahnya aku minta maaf karena aku bukan menggurui, bukan bahasa pintar, calak dan lain sebagainya, karena pada dasarnya sama. Cuman aku kepingin ada sambung hati, batin tersambung karena sama-sama pemahaman sama memahami. Nah, itu ya, terhadap keberadaan caleg maupun setelah dia terpilih menjadi anggota DPRD. Nah, inilah mudah-mudahan gale-gale paca bertambah wawasan ya, kemudian kele akan membuat mampu berpikir kritis, cerdas, dan tenang sebelum menentukan pilihan. Memilih ini bebas, hak untuk memilih siapapun, cuman dengan laku sampaikan berbagai hal yang merupakan program aku, mudah-mudahan pacak jadi pertimbangan kamu sampai ke tanggal 14 Februari nak milih. Benar-benar aku minta tolong kok gale-gale, tolong pilihkan aku ke tanggal 14 Februari 2024 di TPS masing-masing. Nah, itu kian ya, mudah-mudahan jadi pemilih cerdas, kemudian halah sampai dimilih. Karena sikok suara pacak merubah satu keadaan yang lebih baik di masyarakat maupun di desa dan kecamatan daerah Syukurlah cukup pemaparan dayaku. Nah, terakhir lah paham siapa nak dipilih lah tekeruan kele Dharma Putra. Nah, masih ada siko lagi nak jelaskan mama ane cara milihnya itu kele, karena setini 5 tahun sekali kalau lah kelupaan, ada. Jadi milih kele kamu halah kelupaan. Milih kele akan dapat 5 kertas suara karena pemilihan serentak. 1 warna abu-abu. Abu-abu itu untuk pemilihan presiden. Kedua raginya abang lo ini. Dia abang ini untuk pemilihan anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ketiga kele ya raginya kuning, warna kuning. Kuning ini untuk pemilihan calon anggota DPR RI. Keempat warnanya biru. Biru ini untuk calon anggota DPRD provinsi. Nah, untuk kabupaten kele raginya hijau. Nah, jelas ini kele raginya hijau ya. Nah, kele halaman depannya tuh mungkin kan lo ini kele.
Nah, jadi ya ini ada biru, ada hijau. Jadi di dalam kertas suaranya ada pemilihan provinsi, ada pemilihan kabupaten. Pokoknya kapan dihilang nerima 5 kertas suara itu petugas PPS, mak itu masuk ke bilik suara, bukalah kudaya warna hijau dulu. DPRD Kabupaten Kudaya. Nah, kalau kertasnya Mbak ini persis nih. Persis Mbak ini, namaku tadi ada di warna hijau ini. Jadi patokannya bernama warna hijau. Pokoknya kalau kelupaan kapan hijau nak kira lah. Cakakilah di sini. Amolah tegak warna hijau nanti. Nomor 5 Partai Nasdem. Amolah tegak nomor 5 Partai Nasdem. Cakahi namaku tadi, ya. Namaku tadi nomor 5 pula. Jadi mudah Kak, mudah sebenarnya mengingatkan namaku tak? Ingat kalian nomor 5. Nah, kalau kapan lah tegak Partai Nasdem, ini Partai Nasdem ya. Nah, tegak nomor 5 ini Partai Nasdem, ada namaku di sini tuh. Pokoknya ingatkan ya warna hijau. Nah, itu kia patokannya. Warna hijau, buka, cakahi nomor 5 Partai Nasdem, cakahi pula nomor 5 Dharma Putra. Nah, mana cari cucoknya? Tipe mana nak dicucok? Ya? Ini hal salah karena ini pacak rumin amun belum dipahami, makanya aku kepingin gal-gal paham nian nyucok ini. Jadi kapanlah buka tegah nomor partai nomor 5 nak Partai Nasdem dicakahi nomor urut 5 Dharma Putra, cucok tiba namanya nian ini. Ngapa nak tiba namanya nian? Halah keluar nih garis itu, garis tiba nama tak? Ngapa nak sampai tiba itu nian? Amun kamu nyucok di gambar partai sah suara kamu. Tapi kamu milih jeme lain kanyaku. Tapi amun kamu nyucoknya tiba garis ini, dek jadi suara, dek dihitung dia jadi blanko istilahnya. Karena dek jadi cucok tiba garis, harus tiba namanya nih. Nah, itulah kira-kira yang perlu kesampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku memohon ampun. Semoga pertemuan di ini barokah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diridhoi pencalekanku kelak terpilih sebagai anggota DPRD aku oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.